Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Asa Teknikal Terminal Harian. Seperti biasa, ini hari Sabtu 15 Juli 2023. Cuman ini adalah konten market kemarin Jumat 14 Juli 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasah ISG yang ganteng dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi yang tetap bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari di Cuan Saham, Senin sampai Jumat, alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi kemarin Jumat, di mana transaksinya masih cukup sepi, 9T dengan pergerakan asing kemarin Jumat itu adalah 600 miliar net buy, cakep banget. Dominan di pasar reguler 615 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 6 miliar. Market semuanya rebound menguat dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada BBRI 266,8 miliar, Mandiri 95 miliar, Bukalapak emang cincai 50 miliar. SMGR 33 miliar, Pegas 30 miliar, Adaro 29 miliar, Unilever 19 miliar, Telkom 17 miliar, CSMR 14 miliar, Esetware 12 miliar, Mapa 12 miliar, CTRA 12 miliar, Goto mulai ikut-ikutan juga ya 11 miliar, Film 8 miliar, MDK 7 miliar, MAPI 7 miliar, Pakuan 6 miliar, INTP 6 miliar, Unitractor 6 miliar juga. Mitratel 5 miliar, Alfamart 5 miliar, Excel 5 miliar, Harta 5 miliar, WRG 4 miliar, HIL 4 miliar, SMSM 2 miliar, PPTN 4 miliar, NSSS 3 miliar, Arto 2 miliar, ICBP 400 juta, dan BVIN 60 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBCA 45 miliar, BPNI 37 miliar, Astra 24 miliar, INKP 22 miliar, Akra 17 miliar, Inco 17 miliar, Toba 10 miliar, BTPS 6 miliar, MNCN 6 miliar, Harum 5 miliar, Mika 5 miliar, Sido Muncul 5 miliar, INDF 4 miliar, ITMG 3 miliar, Auto 3 miliar, KLPF 2 miliar, Tower 1 miliar, Era 400 juta, dan Antam 19 juta. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana view ini masih melanjutkan view beberapa 2 hari yang lalu ya, ketika candle doji 2 kali di sini. Itulah kenapa saya bilang ya, 2 hari kemarin, walaupun mungkin bisa terlihat jelas ada skenario inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman saya kok tidak 100% koreksi gitu, karena candle yang muncul itu adalah doji. Jadi ini yang saya maksud ya, ketika kena sebuah area yang cukup kuat. Jadi sebenarnya kita mengidentifikasi support resisten itu kan untuk menjadi patokan, sebenarnya itu bukan area eksak tapi menjadi patokan. Nah, ketika menyentuh area patokan tersebut, tinggal kita lihat respon investor lain itu apa. Apakah mereka mulai jualan, apakah mereka mulai beli, ataukah mereka masih bertarung. Kayak misalkan doji ini, walaupun di area sellernya sudah mulai muncul, buyernya masih kuat. Candle yang muncul jadinya seperti ini. Beda sama ketika di sini, kena resist, short kuat, kena resist, short kuat, kena resist, short kuat juga. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini kemarin terakhir kena resist masih doji. Makanya saya bilang ya, jangan buru-buru TP atau TS dan lain sebagainya, karena candlenya masih doji. Perlu yang namanya konfirmasi seperti itu. Dan sekarang sudah terjawab, konfirmasinya bukan breakdown tapi breakout seperti itu. Nah, melanjutkan view kemarin, ini sekarang kita sudah masuk area pullback sebenarnya di 0,618 sampai 0,786. Dan cuman memang kalau kita lihat buyernya pun juga masih bagus ya di area ini, buyer masih mendominasi seperti itu. Cuman memang sudah mulai masuk ke area pullback. Jadi ya intinya gini, sudah masuk area yang harusnya seller itu kuat, tapi buyer masih kuat. Nah, itu biasanya ada indikasi untuk breakout. Tapi untuk pastinya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Last resisten adalah 6.800 dan setelah itu baru 6.970. Ini benar-benar resisten sideways ISG sejak tahun 2022 Desember kemarin ya. Jadi kalau misalkan kita sedikit zoom out, kita ini sebenarnya dari sejak tahun 2022 Januari, kita tuh sideways doang teman-teman. Same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, lower high, same low, same high, dan seterusnya. Jadi kita ini sideways doang, sebenarnya nggak kemana-mana. Nah, bakalan sangat cakep
bakalan sangat cakep kalau IHSG berhasil breakout 6971. Kenapa? Karena dia mulai keluar dari fase sideways terkecilnya. Same high, same low, same high, same low, same high, same low. Kalau dia breakout, dia bakal muncul higher high seperti itu. Jadi ya kita perhatikan aja 6971. Saya nggak mau spekulasi dulu apakah pasti breakout atau enggak. Kita tinggal lihat responnya aja. Nanti ketika kena resist, apakah dia sellernya muncul lagi atau sellernya sudah lemah, buyernya mulai kuat, kita tinggal lihat di area nanti. Yang jelas 6950 ya, 6940 deh. 6940 sampai 6970 itu bakal jadi area konfirmasi kita menentukan structure seperti itu. Untuk sekarang tinggal gunakan Fibo ini. Nah, untuk support saya rasa masih sama, belum ada update. Masih di sekitar 6770 ya. 6770 baru 6700. Jadi sebenarnya kita cukup jauh dari support. Tinggal kita perhatikan aja kira-kira market bisa sampai mana. Yang jelas kalau break 6882 kita bakal uji area sideways. Walaupun saya berharap breakout ya, cuman tinggal kita lihat aja konfirmasi dari market karena market selalu benar. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga moving average-nya sudah golden cross, terlihat mantep golden cross-nya. Jadi cakep juga. Ya, batasi resiko aja. Untuk IHSG, kita langsung masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas dari INKP dulu. Kita update view-nya ya setelah kemarin kena area pullback. Nah, ini juga jadi tambahan untuk view IHSG. Jadi yang dimaksud area pullback itu, nih tampilannya baru ini. Stockbit. Wah, ada investor, domestik, foreign, malah promosi nih. Reguler, market, tunai, nego, net, gross. Ini yang kita pakai yang net ya. Oke, kita bahas INKP. Dimana kemarin Jumat INKP turun 2,19%. Candlenya masih cukup kuat dan volumenya tapi terlihat mengecil seperti itu. Terakhir kita bahas INKP kalau nggak salah di sini, saya lupa ya. Intinya saya bilang 88 sampai 95 itu adalah area pullback dari INKP. Dia menyentuh, reject kuat, lalu sekarang terlihat sedang mau retracement. Ini yang saya maksud dengan IHSG tadi ya. IHSG juga mulai masuk area pullback, tapi belum muncul candle sellernya. Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba muncul dan reject kuat, itu teman-teman kudu mulai siap TS juga untuk IHSG. Tapi yang sudah terjadi adalah di INKP ini. Jadi INKP sudah masuk area pullback dan terlihat ada 3 candle reject seperti itu. Nah, untuk sekarang sebenarnya kalau misalkan dia mau retracement pun juga sesuatu yang sangat wajar ya. Misalkan dia mau koreksi dulu dan support terdekat saya rasa juga sudah di sini 8.800, baru setelah itu di 8.400 seperti itu. Dan selama nggak jebol yang 84 saya rasa masih oke untuk INKP ini. Tapi kalau misalkan dia jebol yang 84 maka dia selanjutnya akan ke sekitar 8.000 seperti itu. Dan untuk sekarang sih bagusnya wait and see dulu. Kalau teman-teman punya barang dan kondisinya floating profit ya tinggal jaga TS. Tapi kalau teman-teman belum punya barang jangan kejar atas, wait and see, perhatikan konsolidasinya terlebih dahulu. Dan gunakan area tadi. Kita lihat dalamnya, ini juga mulai menjauh dari EMA 20. Jadi suatu yang wajar kalau dia mau jemput EMA dulu. Nanti mungkin bakal kena di sekitar 87 juga. Ya, tinggal perhatikan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk INKP, saya lanjutkan, saya pengen bahas Akra. Ini juga lumayan koreksinya 2,7. Oke, wow. Kemarin Jumat Akra turun 2,75%, candlenya solid dan volumenya pun juga membesar. Artinya pergerakan kemarin tuh menguat dan didukung oleh market ya. Terakhir Akra puncak 1600, dia bottom di 1280, lalu pullback ke area Fibonacci 0,618. Koreksi sampai sini 1365, naik lagi sampai 1500 dan sekarang dia koreksi lagi. Satu hal yang kita lihat ya, ini Akra berpotensi membentuk yang namanya lower high. High, low, lower high. Dan kalau misalkan dia sampai breakdown 1365, maka dia bakalan short term reversal membentuk lower low. High, low, lower high, lower low. Dengan target koreksi di area 1280 lagi. Dan itu adalah area krusial dari si Akra. Yang PR adalah kalau sampai dia jebol 1280. Kalau dia sampai jebol yang 1280, maka dia bakal membentuk lower high, lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high. Nah, kalau dia breakdown yang 1280, maka dia bakal lower low dan reversal pada structure besarnya. Seperti itu. Jadi, perhatikan area tadi aja. Untuk sekarang support satunya di sini 1400 sampai 1360. Lalu support 2-nya ada di 1280. Yang jelek adalah kalau dia jebol di support 2-nya. Kalau kita lihat dalamnya mulai terjadi distribusi juga ketika koreksi maupun saat ini ya. Jadi ya semua pasti ada masanya. Karena kalau misalkan kita zoom out, Akra pun juga sudah naik tinggi banget ya dari bottom kemarin Covid 2020. Ini harga stock split ya. Sebelumnya kan dia pernah stock split di sini nih 2022. Ini dari 2020 aja udah rebound hampir 500%. Jadi ya
semua ada masanya seperti itu. Kalau kita zoom out, kita coba cek view besarnya ya, Akra pun juga sebenarnya sudah all time high ini ya. Oh iya, all time high Akra. Wah, ini malah PR ini. Ini PR. Kita perhatikan ya. Ini kita pakai monthly. Oke, sehat lah, nggak ada divergent. Karena kalau misalkan dia divergent, itu nanti bakalan jelek banget koreksinya. Ini kan masih harga ke atas, indikator juga ke atas ya, jadi masih cukup aman. Tapi kalau misalkan sampai terjadi divergent, wah itu bakalan PR banget, seperti itu. Ya, so far so good. Ikuti price action hasil, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Akra, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread. Saya bahas auto. Ini juga saham fenomenal yang larinya kencang sekali. Astra Auto Parts. Oke, kita bahas auto, di mana kemarin Jumat auto turun 2,24%. Candlenya solid, volumenya masih kecil kalau kita lihat. Sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu, di mana sebelumnya auto ini reversal menggunakan ascending triangle. 1, 2, 3. Breakout pada 0,382. Dan by theory targetnya adalah area pullback 0,618 sampai 0,786. Nah, dia sudah menyentuh area tersebut, naiknya sampai 2.900 ya, ditambah juga dengan area resist pada tahun 2017. Dan kalau kita lihat saat ini, walaupun belum ada konfirmasi, tapi seller mulai sudah muncul. Nih, dia beberapa waktu koreksi dengan volume yang kalau saya bilang ada volumenya. Beda sama ketika kemarin dia bullish. Nah, artinya apa? Artinya auto saat ini sudah mulai masuk target dan juga sudah masuk area kuat. Kalau untuk konfirmasi koreksi masih belum ada. Tapi kalau misalkan dia breakdown, maka teman-teman kudu siap TS kalau misalkan punya barang seperti itu. Nah, kalau koreksi kira-kira sampai mana mas? Ya kalau kita agak imajinatif, misalkan dia mau bikin inverted head and shoulder pada structure yang lebih besar, bisa aja bahkan dia koreksi sampai 1300. Tapi kayaknya kejauhan, cuman dia nggak ada yang tahu. Karena kalau misalkan dia ke 1300, bisa aja bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan untuk reversal lebih jauh lagi. Cuman untuk sekarang, sebelum kita bahas 1300-nya, kita ke view kecil aja. Karena sebelum kesana pun juga banyak-banyak support. Terdekat, ini mungkin bisa dijadikan TS buat teman-teman ya. TS di daily ini ada di sekitar 2540 ya. Jadi kalau misalkan besok auto jebol 2540, ada potensi koreksi terlebih dahulu dan next supportnya ada di 2350. Intinya saat ini sedang berada di area ketinggian. Sangat tidak diimbau untuk entry. Lebih ke arah yang punya barang aja tinggal jaga TS, karena jatahnya lebih ke arah koreksi seperti itu. Kalau sampai dikasih konfirmasi seperti itu. Jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Gunakan dua area support dulu tadi. Nah, kita lihat dalamnya terjadi distribusi kemarin Jumat. Cuman ini memang sudah bukan fasenya aku maupun dis ya. Tinggal ikuti price actionnya aja karena sudah dalam tren yang kuat seperti itu. Untuk auto batasi resiko. Kita masuk ke yang dibeli asing. Wah, kayaknya nggak afdol kalau saya nggak bahas Bukalapak ya. Ini happy cuan buat teman-teman yang di grup CCS, maupun kemarin kalau misalkan ada yang memanfaatkan di YouTube ya untuk Bukalapak ini, waktu kita bahas di bawah. Oke, kita bahas Bukalapak, di mana kemarin Jumat dia naik 8,9%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus ya. Cukup besar lah daripada volume-volume belakang. Ini masih on track dengan view terakhir, di mana sebelumnya dia ini downtrend channel dan terakhir swing low sampai 1930. Nah, terlihat menguat dan sedang dalam posisi swing high untuk si Bukalapak ini. Targetnya sebenarnya ya, kalau saya bilang Bukalapak ini ada 3. Ini kalau menurut saya, karena kebetulan saya juga punya Bukalapak. Jadi untuk plan saya sendiri, saya ada 3 target dari Bukalapak. Yang pertama adalah target pesimis, ini di 256 itu ya, di Fibonacci 0,618. Lalu setelah itu target moderat itu di 306. Lalu target agresifnya itu ada di sini 364 sampai 400 seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa kok target pesimis di 256. Jadi yang pertama, karena dia memiliki downtrend line, downtrend channel ya, dia punya channel bawah dan channel atas. Area 256 itu bakal menjadi area downtrend line-nya si Bukalapak. Pertama dia kena downtrend line, kedua dia kena Fibonacci 0,618, ketiga pun dia juga bakalan kena EMA 200. Artinya apa? Artinya 256 ini bakal jadi area kuat oleh Bukalapak besok Senin yang akan dia uji.
Apakah pasti turun mas? Nggak pasti juga. Apakah bisa break mas? Ya ada potensi juga. Semua bisa terjadi di market. Nanti saya lanjutkan lagi. Itu target pesimisnya yang terdekat 256. Intinya kalau misalkan besok di 256 ada seller muncul yang kuat, nah itu jangan ragu untuk TS atau TP sebagian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita skenario kan dia breakout yang namanya 258 ini. Artinya dia breakout EMA 200, dia breakout Fibonacci 0,618, dia breakout downtrend line. Targetnya adalah same high, yaitu di area 306 seperti itu. Ini ke 1 ya, Fibonacci 1 di 306. Makanya itu jadi target moderat saya di 306. Dan most likely harusnya ya kalau udah 306 ini dia butuh retracement terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan skenario bagusnya ya dia sampai 306, habis itu retracement dulu, bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan, baru ke target agresifnya di 400 sekian. Itu kalau untuk skenario paling maksimalnya ya. Itu target yang kedua, pas juga di area resist. Nah, target yang ketiga adalah target optimis, itu di 364 sampai 406. Yang pertama, area tersebut adalah target higher high. Kalau misalkan dia berhasil break 306, maka targetnya adalah ke sini, 364 sampai 406. Itu kalau dia berhasil break 306, target higher high-nya. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai price action, ini kan ada sebuah falling channel ya. Falling, rising, wedge, channel itu targetnya adalah ke area tempat dia dimulai. Kalau misalkan kita pakai falling wedge, rising wedge, targetnya juga sama. Dan kalau kita perhatikan, dia falling channelnya ini kan targetnya startnya di sini, area 406 ini ya. Dia mulai bikin falling channel itu kan di sini 406 dan pas dengan target 1,618-nya. Jadi ya kira-kira itu ada 3 target sendiri dari saya untuk di 256, 306 dan 406. Tinggal nanti Bukalapak bisa sampai kemana. Yang penting kalau saran saya tetap jangan greedy. Jangan sampai kalau misalkan posisinya floating profit sampai BEP, apalagi jadi cut loss, itu sangat tidak boleh. Jadi walaupun kita punya skenario, kita punya target, tetap harus jaga TS. Entah misalkan kalau mau jaga psikologis ya, setiap tempat TP aja sebagian. Misalkan besok kena 256, TP 50%, nanti kan sisa 50%. 306, TP lagi 50% lagi. 406, TP lagi 50% lagi, misalkan bisa gitu. Atau misalkan besok 30%, sisanya nanti 40% di atas, itu terserah. Yang penting peraturannya jangan sampai yang udah floating profit jadi BEP apalagi loss, seperti itu. Perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support terdekat masih di 230. Support Bukalapak 230 dan tidak menutup kemungkinan besok dia juga bisa retracement terlebih dahulu ya. Ke 230, uji support dan uji neckline. Dan habis itu baru menguat lagi, itu bisa juga. Ya semua bisa terjadi di market. Yang penting pesan saya satu, jangan FOMO karena besok baru aja kena target EMA 200, downtrend line dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang saya kenapa saya juga ada harapan dia bisa ke target agresif adalah karena saya patokannya IDX Tekno. IDX Tekno, wah ini IDX Teknonya bahkan logonya jadi Bukalapak ini. Ini entah nge-lag atau semesta mendukung ini. Ini ya, IDX Tekno. Logonya Bukalapak. Kita refresh deh. Biar tidak berspekulasi. Masih tetap Bukalapak ya. Wah, ini tanda-tanda bagus ini. Jadi kalau saya lihat dari IDX Tekno ini kan juga terakhir dia membentuk falling wedge dan sudah berhasil breakout. Kemarin ketika dia turun itu adalah bikin shoulder kanan dari skenario inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan. Nah, kalau misalkan target dari inverted head and shouldernya sebenarnya cuma sini ya, Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Di sini doang targetnya kalau dari inverted head and shoulder. Tapi kalau dari falling wedge-nya targetnya pun juga ke 1. Nah, artinya apa mas? Artinya gini, ini kan IDX Tekno besok dia bakal uji resist. Bukalapak ini juga bakal uji resist ya, sama. Kenapa ya? Karena betanya 1, dia ngikuti sektornya lah, seperti itu. Dan kalau kita pakai skenario inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan, besok itu aturan Tekno ini bakalan breakout. Yang artinya apa? Ada potensi breakout di Bukalapak. Itu patokan saya sih. Cuman intinya tetap itu, jangan greedy, tetap jaga TS aja. Tapi kalau misalkan IDX Tekno ini breakout dari inverted head and shoulder-nya, maka harusnya sih Bukalapak juga bakal breakout dari downtrend line-nya. Jadi targetnya dari 306 dan 406 seperti itu ya. Itu sedikit intermezzo juga. Ini juga salah satu sektor yang sangat menarik untuk saat ini IDX Tekno. Kalau menurut saya pun juga porto swing baru gemuk sekali di IDX Tekno karena memang ya semua ada masanya. Dan kemarin ketika dia berhasil breakout falling wedge nih, udahlah saya all in aja ke IDX Tekno ini. Jadi ya tinggal dikawal aja sih. Ini so far so good, tinggal kita perhatikan breakoutnya. Semoga aja dikasih. Nah,
Kita lihat dalamnya, transaksinya kemarin Jumat, transaksi apa itu namanya, price actionnya bagus, transaksinya juga jauh lebih bagus. Beberapa waktu diakumulasi terus secara konsisten, dan ketika breakout pun juga kemarin breakout disertai dengan akumulasi. RX ini clean buy, benar-benar clean buy. Kalau misalkan kita pakainya gross, nah dia jumlahnya juga 27 miliar. Artinya RX ini full beli. 27 miliar Bukalapak kemarin tuh dia full beli di average 240 dan tidak ada jualan sama sekali. Seperti itu. Jadi ya cakep lah ini. Saya nggak pom-pom ya, tetap ikutin aja plan masing-masing. Saya cuma menyampaikan analisa dan plan saya karena kebetulan saya pun juga ada Bukalapak ini. Ya, yang penting semoga nanti kita sampai ke tujuan lah. Memang cincai, nanti diputar lagunya Bukalapak masing-masing. Oke, itu untuk Bukalapak. Saya lanjutkan SMGR, kemarin udah kita bahas ya, mulai masuk area pullback, perlu waspada. Goto juga masih on track dengan view bottomnya kemarin, sudah kita bahas juga. Properti ini juga pada mulai rebound. CTRA kita udah ada bahas, SMRA, BSDI. CTRA nggak usah dulu deh, saya pengen masuk ke yang merah-merah aja. Apa nih yang menarik kita bahas nih? Gantian ya, itu samenya koreksi, uangnya dipakai buat goreng Bukalapak. Gajah Tunggal kemarin sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Kalau teman-teman cari view-nya tinggal cek video kemarin-kemarin aja. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja langsung. Wah, Bukalapak paling atas ya, paling seneng lah ini saham gacoan ada data sendiri. Kita bahas. Oke. Untuk yang hijau-hijau kita bahas satu aja ya. Kemarin nih Adikarya juga ada, tapi sudah kita bahas beberapa waktu lalu. View-nya juga masih on track. Kalau teman-teman cari view-nya Adikarya, bisa cek video kemarin-kemarin aja. Nah, sekarang saya pengen bahas TINS-nya. Nah kan, mindset TINS lambangnya ganti. Oke, kita bahas TINS, dimana kita pakai coretan baru deh. Kemarin Jumat TINS berhasil naik 5,76%. Candlenya bagus, volumenya juga sangat bagus. Oh, ini cakep ini TINS juga ya. Oke, sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besarnya dulu. Karena saya ingat saya memang area sini ya, 800-an itu area yang ditunggu-tunggu untuk TINS ini. Dan ini area bagus. Kenapa area itu bagus? Karena di area tersebut, sekitar 800 ini, ada area neckline yang belum pernah diuji. Artinya ini adalah fresh demand area. Yang sebelumnya di sini supply, breakout, reject, supply lagi, breakout, kan belum pernah ada retest sama sekali. Dan akhirnya kemarin di retest 1 kali, retest 2 kali, terbentuk double bottom, dan sekarang TINS sedang menguat seperti itu. View-nya bagus kalau menurut saya TINS ini, bisa di-collect lah ini, nanti saya call juga di grup. Nah, selanjutnya kita identifikasi juga karena dia sudah berhasil double bottom, artinya sudah ada validasi dengan volume yang besar. Kita coba tarik sebuah downtrend line, apakah dia sudah berhasil breakout atau belum. Kalau kita pakai weekly, sepertinya sudah berhasil breakout, dan saya rasa ini sudah valid breakoutnya untuk si TINS ini karena dia sudah closing di atas downtrend line dan juga sudah higher high. Itu poin pentingnya. Cuman terdekat ini bakal ada resist di sini sekitar 1035 sampai 1060. Nah, ini malah dimanfaatkan nanti buat entry. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya saya rasa target day trade-nya adalah sampai ke sini 1055, baru setelah itu dia bakal retracement terlebih dahulu. Entah sampai 985, 1000 maupun 950, baru di sini entry buy on weakness dan ikut ke swing selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari pucuknya 2040 sampai low-nya ini di 870 dan pas area tadi 1050 sampai 1060 adalah Fibonacci 0,236. Jadi ini saya rasa dukungan lah. Ada view dukungan dari Fibonacci-nya juga. Maksudnya resist di 23 di berapa tadi 1050 ini tadi ada pas Fibonacci 0,236, dan itu saya rasa bukan kebetulan, dan pas targetnya pun juga pas di resist 1335 seperti itu. Jadi ini cukup menarik untuk dipantau. Kalau menurut saya tinggal perhatikan aja nanti ketika skenario ini berhasil misalkan ya. Yang jelas jangan FOMO karena sekarang tinggal 6% doang targetnya ya, dari 1000 sampai 1065 untuk trading pendek dulu aja. Nanti entry ketika buy on weakness, baru setelah itu targetnya bakalan lumayan. Cakep, langsung saya call di grup habis ini. Kita cek dalamnya, ini juga moving average-nya mulai bagus,
transaksinya juga mulai bagus dan lain sebagainya. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.